Jadi, apa sebenarnya dopamin dan kenapa like itu bisa sepenting itu? Dopamin sering disalahartikan sebagai hormon kebahagiaan. Padahal, ia lebih tepat disebut molekul motivasi. Otak kita melepaskannya bukan saat kita mendapat hadiah, tapi saat kita mengharapkan hadiah. Bayangkan dopamin itu seperti pelatih pribadi di dalam kepala. Saat kita posting sesuatu, si pelatih ini berbisik, "Ayo, sebentar lagi ada yang kasih jempol." Setiap notifikasi yang masuk adalah suntikan semangat kecil yang membuat kita ingin kembali lagi dan kembali lagi untuk merasakan antisipasi yang sama. Tapi, apakah semua orang merasakan efek yang sama? Tentu tidak. Sensitivitas kita terhadap hadiah digital ini sangat bervariasi. Sistem ini sebenarnya tidak baru. Ini mirip seperti program undian berhadiah di warung atau minimarket. Kita beli produk bukan cuma karena butuh, tapi juga karena ada harapan dapat hadiah kejutan. Ketidakpastian inilah, dapat like atau tidak, menang undian atau tidak, yang membuat otak kita ketagihan dan terus kembali. Nah, beberapa dari kita lebih rentan karena faktor psikologis, butuh validasi dari luar, cenderung mencari kepuasan instan, atau menggunakan media sosial sebagai pelarian saat merasa sedih. Faktor-faktor inilah yang membuat undian digital ini terasa jauh lebih menarik dan adiktif. Sebenarnya, otak kita sudah dilatih untuk merespons ini jauh sebelum ada Instagram atau TikTok. Ingat getaran notifikasi SMS zaman dulu? Itu adalah versi awal dari sistem reward dopamin ini. Bedanya, media sosial modern menyempurnakannya dengan hadiah yang tidak terduga, persis seperti mesin slot. Algoritmanya tahu kapan harus memberi kita notifikasi untuk membuat kita terus kembali. Uniknya, meski dampaknya sangat nyata, kita di Indonesia belum punya istilah populer khusus untuk menggambarkan kegagalan mengontrol emosi akibat dopamin medsos ini. Mungkin karena kita belum sepenuhnya sadar bahwa ini bukan sekedar soal main HP, tapi tentang mekanisme otak yang sedang dibajak. Sikap yang benar bukanlah menyalahkan teknologi, melainkan memahami cara kerjanya. Pada akhirnya, like dan komentar bukan sekedar angka di layar. Mereka adalah pemicu kimiawi di otak kita yang bisa membangun kebiasaan, bahkan kecanduan. Menggunakannya untuk belajar dan terhubung itu positif. Tapi saat kita mulai mengukur nilai diri dari validasi digital, saat itulah kita kehilangan kendali. Ingat ini, jangan biarkan algoritma menulis cerita tentang siapa dirimu. Sekarang coba refleksikan sejenak. Momen apa yang membuat kalian sadar kalau interaksi di media sosial mulai mempengaruhi mood atau perasaan kalian di dunia nyata? Bagikan pengalamanmu.